Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinda Dimistiani dari Universitas Erlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi bisnis online. Tema kita kali ini yaitu The Direct Digital Dynamo. The Direct Digital Dynamo merupakan singkatan dari Delve, Insight, Research, Evaluate, Create, and Tools. Delve merupakan istilah untuk menggali informasi lebih dalam mengenai bisnis yang sedang Anda lakukan. Hal ini penting agar Anda dapat mempunyai gambaran yang akurat mengenai kondisi atau posisi bisnis Anda pada saat ini. Nah, untuk metode ini menggunakan beberapa alat analisis seperti contohnya SWOT analisis, PESTEL, marketing audit, maupun 7 process model. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah, ini kita ada dua kolaborasi seperti strength dan opportunity yang merupakan upaya untuk menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis. Nah, yang kedua yaitu weakness and opportunity. Nah, ini merupakan upaya yang digunakan untuk meringankan kelemahan dan memanfaatkan peluang-peluang. Selanjutnya yaitu strength and threat, yaitu upaya yang memanfaatkan kekuatan untuk menyelesaikan kemungkinan ancaman yang terjadi ketika produk Anda sudah berjalan. Dan yang terakhir yaitu weakness and threat, merupakan upaya untuk meminimalisir kelemahan dan mencegah terjadinya kemungkinan ancaman yang terjadi ketika produk Anda sudah mulai berjalan. Selanjutnya yaitu PESTEL. Nah, ini ada beberapa poin ketika Anda menggunakan metode atau analisis PESTEL dalam menganalisis bisnis Anda. Yang pertama yaitu political factor. Ini contohnya kebijakan pemerintah, stabilitas politik, korupsi, dan sebagainya. Kemudian poin kedua yaitu economic factor, contohnya yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar mata uang, inflasi, dan bunga. Kemudian untuk sosial faktor, ini contohnya yaitu kesehatan, keselamatan, pertumbuhan penduduk. Untuk technological faktor, contohnya yaitu otomasi, kegiatan riset, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu environmental faktor, contohnya yaitu cuaca, iklim, dan perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu legal faktor, contohnya yaitu diskriminasi, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan hak cipta. Analisis selanjutnya yaitu marketing audit. Ini merupakan gambaran umum dari faktor-faktor internal organisasi yang ada dalam perusahaan Anda. Nah, ini contohnya lingkungan perusahaan, strategi apa yang digunakan, kemudian organisasi, sistem, produktivitas, dan fungsi yang ada dalam organisasi tersebut atau bisnis yang sedang Anda jalankan. Kemudian selanjutnya yaitu 7 process model. Nah, ini biasanya kita kenal dengan marketing mix. Nah, ini terdiri dari price atau bauran yang menitikberatkan pada pengurangan biaya menjadi seminimal mungkin. Jadi Anda bisa menjual produk Anda lebih murah dengan produk lain dengan kualitas yang sama. Nah, kemudian place, nah ini mengupayakan bahwa tempat yang Anda gunakan untuk menjual produk Anda ini sudah tepat. Kemudian selanjutnya yaitu produk apa yang akan Anda jual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian promotion, nah ini merupakan bagaimana cara Anda mempromosikan produk Anda, bisa menggunakan iklan, bantuan dari influencer, kemudian media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proses. Nah, ini mengupayakan bahwa personel yang ada dalam organisasi ini memberikan pelayanan dalam penjualan barang dan jasa dan sistem operasi bisnis yang baik. Selanjutnya yaitu people. Ini meliputi pengalaman pelanggan, pelayanan, dan dukungan atau support dari pelanggan terhadap produk Anda.
Kemudian selanjutnya yaitu physical evidence. Ini meliputi gedung, bangunan, peralatan yang mendukung dari perusahaan Anda. Nah, yang terakhir yaitu productivity. Nah, ini ada tambahan satu lagi yaitu productivity. Ini untuk beradaptasi pada bisnis yang berorientasi pada layanan. Nah, ini biasanya menitik beratkan pada pelayanan prima atau performa dari karyawan yang mampu untuk melayani pelanggan Anda sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu insight. Insight yang dimaksud yaitu Anda bisa mendapatkan gambaran tentang bisnis yang sedang Anda jalani ya, melalui data-data digital. Ini bisa Anda dapatkan melalui in-platform dan website analisis, contohnya Google Analysis, media sosial, email, dan sebagainya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, ini contohnya Google Search Console. Nah, kemudian Anda juga bisa menggunakan Google Trends dan Predictive Search. Dan Anda juga bisa menggunakan Shopping Insight. Alat ini digunakan untuk mengetahui perkembangan atau tren internet yang sedang berjalan ketika produk Anda sudah mulai bisa dikonsumsi oleh pelanggan atau audiens. Dan yang terakhir yaitu Google Survey. Nah, alat ini bisa membantu Anda untuk melakukan riset pasar yang risetnya ini disebar ke para pelanggan atau pelanggan Anda yang sudah menggunakan atau mengkonsumsi produk Anda, yang akan memberikan respon positif maupun negatif terhadap produk Anda. Nah, kemudian insight ini merupakan riset pasar, baik riset pasar eksternal yang ada di luar perusahaan maupun internal yang ada di perusahaan. Metode riset pasar ini pada umumnya menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu research. Nah, ini merupakan poin di mana Anda akan melakukan analisis yang lebih dalam tentang segala hal yang dilakukan dari hasil analisis yang kita pelajari sebelumnya, baik analisis SWOT, PESTEL, maupun marketing mix. Nah, ini contohnya Anda bisa menggunakan studi kasus dan kisah sukses dari para entrepreneur, kemudian praktik yang baik dalam digital marketing, kemudian hal-hal yang perlu diubah itu bagaimana, apa saja dari produk Anda, apakah akan melakukan diversifikasi, ataukah Anda akan tetap mempertahankan produk itu, kemudian analisis data keuangan dari periode lampau, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan secara langsung, dan terakhir yaitu kesempatan untuk bertumbuh, untuk memperbaiki dan mengembangkan produk Anda. Riset selanjutnya yaitu mengenai RAGE yang merupakan akronim dari RAGE, Act, Action, Convert, dan Engage. Nah, di sini RAGE ini membangun kesadaran dalam menggunakan teknik pemasaran online. Nah, ini akan memacu jumlah dari lead atau kunjungan pada website Anda. Kemudian action yaitu mendorong interaksi pada website atau media sosial yang membantu Anda dalam mendapatkan calon pelanggan Anda yang berpotensi untuk membeli produk Anda. Yang selanjutnya yaitu convert. Ini lebih memfokuskan pada target dan memelihara calon pelanggan yang berpotensial agar dapat menjadi pelanggan yang menguntungkan untuk Anda. Dalam hal ini yaitu mereka menggunakan produk Anda secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu engage. Nah, ini meningkatkan penjualan dari pelanggan lama. Nah, ini merupakan RAGE framework, yaitu
Di sini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ketika kita sudah menentukan reach, action, convert, dan engage, baru kita bisa menentukan rencana atau planning apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya terhadap produk kita. Selanjutnya yaitu evaluate. Nah, yang dimaksud di sini yaitu mengevaluasi semua temuan atau audit yang sudah dijalankan pada tahap DIR yang sudah kita rencanakan melalui pemasaran digital. Sebelumnya Anda juga harus memahami berbagai elemen berikut. Yang pertama yaitu tujuan dari pemasaran digital itu sendiri, kemudian menentukan hal-hal dasar dari pelanggan, memahami penderitaan atau keluhan pelanggan, memberikan nilai dan solusi, kemudian menentukan seberapa besar bisnis yang ingin Anda hasilkan, kemudian menyesuaikan strategi pertumbuhan internal dengan strategi menjaring calon pelanggan baru, kemudian mengevaluasi search engine optimization, email, afiliasi, dan iklan yang ada di online, kemudian memeriksa sumber daya dan pelatihan yang diperlukan, dan yang terakhir yaitu menentukan budget Anda. Apakah budget Anda ini sudah cukup ataukah masih kurang. Selanjutnya yaitu create. Yang dimaksud di sini yaitu menciptakan rencana pemasaran bagi produk Anda. Rencana pemasaran digital yang dimaksud di sini yaitu meliputi informasi dari tujuan bisnis jangka pendek, menengah maupun panjang. Selanjutnya yaitu mengetahui strategi mengenai tujuan apa yang akan Anda capai dalam penjualan produk Anda. Dan selanjutnya yaitu memastikan saluran apa yang akan dipakai. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana dari aksi apa yang akan Anda gunakan untuk menindaklanjuti produk Anda. Selanjutnya yaitu SOSTAK, yang terdiri dari situation, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Nah, untuk situasi di sini di mana posisi perusahaan Anda sekarang, bagaimana posisi perusahaan Anda, apakah perusahaan Anda ini masih dalam tahap berkembang ataukah dalam tahap start. Jadi Anda harus mengetahui posisi perusahaan Anda. Yang kedua yaitu objektif, yaitu di mana posisi yang akan dituju. Yang ketiga yaitu strategi, bagaimana cara perusahaan Anda sampai ke tujuannya. Strategi apa yang Anda gunakan agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai. Kemudian taktik. Nah, ini butuh cara yang lebih spesifik agar Anda bisa mencapai tujuan suatu perusahaan. Apakah produk Anda ini terjual harus dalam waktu tertentu ataukah Anda bisa memproduksi barang ini dalam waktu tertentu. Jadi Anda harus mempunyai taktik. Nah, kemudian action, apa rencana Anda yang akan Anda lakukan ketika Anda akan memulai atau menjalankan suatu bisnis Anda. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Nah, apakah perusahaan Anda ini memang sudah benar-benar mencapai tujuannya? Pada tahap kontrol ini bersama dengan tahap evaluasi. Jadi Anda mulai mengontrol bagaimana perusahaan Anda ini bisa mencapai tujuannya sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu tools, digital marketing tools. Nah, di sini dalam tools ini Anda bisa memanfaatkan berbagai tools untuk mendukung strategi dari digital marketing Anda. Yang pertama yaitu SEO organik atau media sosial. Nah, ini bisa free. Jadi hanya Anda bisa melibatkan sumber daya internal ataupun eksternal untuk pembuatan SEO ini. Metode ini membantu para pelanggan Anda untuk bisa mencari website Anda dengan mudah dengan menempatkan di posisi yang paling atas atau yang paling depan. Selanjutnya yaitu menggunakan strategi iklan berbayar. Nah, ini biasanya menggunakan pay per click. Jadi Anda akan membayar iklan ketika
konsumen Anda atau calon pelanggan Anda membuka link website Anda. Tetapi kalau misalkan pelanggan Anda tidak mengklik iklan Anda, maka Anda tidak dikenakan biaya untuk kunjungan tersebut. Jadi pay-per-click ini Anda akan dikenakan biaya ketika pelanggan Anda mulai membuka website Anda. Selanjutnya yaitu email marketing. Nah, ini sifatnya free, tapi platform email ini mungkin berbayar, tergantung dari email apa yang akan Anda gunakan. Jika email premium, maka Anda akan dikenakan biaya untuk pembayaran email tersebut. Selanjutnya yaitu display retargeting, yang merupakan strategi yang dilakukan untuk mendapatkan kembali perhatian pelanggan. Selanjutnya yaitu iklan programatik, yaitu menggunakan software untuk membeli iklan digital. Dan selanjutnya yaitu tes website menggunakan software dan alat tes yang biasanya berbayar. Kemudian video hosting, pembuatan konten. Nah, ini untuk pembuatan konten ini Anda bisa melakukan dengan gratis ketika Anda bisa membuat konten sendiri yang sangat menarik. Selanjutnya yaitu kurasi konten, yaitu proses pengumpulan informasi yang relevan untuk topik tertentu. Selanjutnya yaitu analitik website, contoh yang gratis menggunakan Google Analytics. Selanjutnya yaitu customer service, kemudian SEO, dan yang terakhir yaitu pemasaran dengan afiliasi. Nah, ini merupakan rangkuman atau ringkasan dari materi kita hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.